Para ibu-ibu, hati-hati. Jika engkau tidak berhati-hati, perempuan itu adalah tiang negara. Baik buruknya negara tergantung perempuan. Perempuan itu baik, kampung ini baik. Tapi kalau perempuannya rusak, kampung ini pasti rusak. Wahai wanita solihah, kami diminta untuk menjaga mata kami agar tidak melihat perkara yang Allah larang kepada kami terhadapmu. Tapi tolong hargai kami. Kami yang susah payah menjaga pandangan mata, jaga sikapmu. Jawaban lebat, halo. Demana ken dia. Aduh, mun ngetelak saya sama agak mencerang sekone. Ngeter, Bu. Dapat tanya ki sang kesongkuan pote kisah. Waduh. Ani kesongkok pote iki. Loh, memberikan sebab para kiai, para ulama sebagai itu bahaya kampung. Islam itu selalu menggagas ilmu dan pengetahuan. Di agama lain ada, tetapi berbeda di dalam Islam. Karena ilmu pengetahuan di dalam Islam itu harus otentik, harus asli. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, diteruskan oleh sahabat. Para sahabat wafat diteruskan oleh muridnya sahabat yang dikenal dengan tabi'in. Tabi'in wafat diteruskan oleh muridnya yang bernama tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in wafat diteruskan oleh ulama-ulama setelahnya, termasuk para kiai-kiai yang ada di sekitar kita saat ini. Maka di dalam Islam belajar ilmu itu harus kepada sumber yang benar, agar ilmu yang didapatkan betul-betul bersandar langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola laujan punten. Aduh, berarti penampiknya bagus ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul wafiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, para alim, para alamah, para kiai, para ustadz, para guru-guru kami yang kami muliakan dan yang kami hormati, Kiai Haji Ainul Yaqin, pengasuh Pondok Pesantren Babul Ulum. Yang saya muliakan dan saya hormati, Kiai Muhajir, pengasuh Pondok Pesantren Sungai Malaya. Yang saya hormati sahabat baik saya, teman saya, Kiai Haji Bukhari. Seluruh panitia, para muallim, para mudarris dan murabbi Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Nurul Hidayah di Parit Pangeran. Bu, berapa menit ceramahnya? Berapa? 2 jam. Iya, mau 2 jam kau mau lihat kader. Ngapunten, saya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Madura?
Begini Bu, kula andi cerita, berdebu ibu tak tahu bahasa Indonesia. Cen mau tak mau akhir ambu keberung melaju. Tak ambu ocen, ambu tak tahu cak melaju. Ocen terus tak mampu, akhir masuk ke berung. Bisa melaju, tanya lagi, mau kemana Bu? Sosa, aduh, tak baca melaju ongko. Beli sampai tol kali, mau kemana Bu? Pai jawab ngangkui cak Madura di Indonesia kan. Mau kemana Bu? Berlaku. Maksud ala aku tapi di Indonesia kan. Tanya lagi boleh. Sama siapa Bu? Bersatu. Maksudnya ketibe Bu. Nah, Milan sareng ten kulit tanya lagi. Ini pakai bahasa Madura, apa bahasa Jawa, apa Sunda, apa Padang, apa Indonesia? Ya udah, karena saya biasa ceramah 5 bahasa, ditambah dengan internasional 2, Arab sama Inggris. Ya udah, sama yang muda-muda saya tawarin bahasa Korea. Emang kiai bisa-bisa sarangeo. Rencana. Yang ku tak bisa ngaramake saja itu. Seporana para kiai, saya ini harus ketemu sama makhluk paling membingungkan di atas muka bumi, dan itu namanya perempuan. Nggak ada di dunia ini yang paling membingungkan selain perempuan. Coba Bikuli tanyakin ke ibu, uang suami uang aku wadan didik malah pereng ngaki bik lagi na sampean. Uang suami uang istri uang. Jadi lagi na tadi PC sekander. Allahu Akbar. Mana Ustaz Rozi? Panitianya mana? Ustaz Fauzi yang mana? Mipah panitia ngirem ya. Hari saya susah, saya semuli pak tak salim demak saya hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, terlebih dahulu saya ucapkan selamat atas haflatul ikhtibar yang keberapa ini? Yang ke-12. Yuk berikan tepuk tangan untuk madrasah tercinta ini. Saya dan Anda semuanya barusan bersama-sama menyaksikan putra-putri terbaik madrasah ini. Luar biasa bacaan kitabnya. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka yang sudah selesai baca kitab. Para tim penguji tadi luar biasa. Islam itu selalu menggagas ilmu dan pengetahuan. Di agama lain ada, tetapi berbeda di dalam Islam. Karena ilmu pengetahuan di dalam Islam itu harus otentik, harus asli. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, diteruskan oleh sahabat. Para sahabat wafat diteruskan oleh muridnya sahabat yang dikenal dengan tabi'in. Tabi'in wafat diteruskan oleh muridnya yang bernama tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in wafat diteruskan oleh ulama-ulama setelahnya. Termasuk para kiai-kiai yang ada di sekitar kita saat ini. Maka di dalam Islam belajar ilmu itu harus kepada sumber yang benar. Agar ilmu yang didapatkan betul-betul bersandar langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru itu disebut sanad. Mari kita belajar kepada ucapan Imam Abdullah bin Mubarak yang dikenal dengan Ibnul Mubarak. Kalimat beliau dinukil oleh Imam Syarafuddin
yang dinukil oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslimnya. Apa ucapan Ibnul Mubarak? Bainana wa bainal qaumil qawaim, yakni al-isnad. Yang membedakan antara kita umat Islam dengan orang yang di luar sana, satu, sanad keilmuan. Apa sanad keilmuan itu? Anak kita punya guru, gurunya anak kita punya guru, gurunya, sampai nanti terakhir puncaknya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang dibaca oleh para santri tadi, sandarannya jelas, tim pengujinya jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa madrasah? Kenapa pesantren itu para guru dan para kiainya harus punya sanad? Harus jelas. Kenapa? Maka Imam Ibnul Mubarak melanjutkan, al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keguruan itu harus jelas, karena itu adalah pokok dan asas di dalam ilmu agama. Sebagian hadirin berguru kepada Kiai Ainul Yakin. Kiai Ainul Yakin berguru kepada gurunya, beliau berguru kepada gurunya, sampai nanti dalam ilmu fikih naiknya kepada siapa? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i punya guru namanya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas punya guru namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada gurunya yang bernama Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi putrane sampean saya ajari kento niki jelas ilmuna. Jelas. Saya ngaji dek Ainul Yakin jelas. Saya ngaji dek Muhajir jelas. Saya ngaji dek Hafid jelas. Yang ngaji sama Ustaz Fauzi jelas semuanya. Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nggak punya guru, laqala man syaa ma syaa, orang itu bicara tentang agama sesuai dengan keinginannya sendiri. Yang terjadi apa? Kekacauan dalam agama, rusaknya sebuah ilmu. Kenapa? Gurunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah sekarang madrasah ini sudah berdiri belasan tahun yang lalu, sudah melahirkan santri-santri yang banyak. Ada yang melanjutkan ke madrasah yang lain, melanjutkan ke pesantren yang lain, badai ke Baturah, badai Jawa Tengah, badai Jawa Barat, badai Jakarta, badai Pontianak. Ini aset besar Pak. Maka kita berharap mudah-mudahan madrasah ini ke depan semakin terus tumbuh dan berkembang, mampu mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Tapi ceritanya ke Muhajir gila, Bu. Coba iya Bu. Kok macam toro menuk uying aja. Bayang ke menurut derek bi benar. Anak-anak santri modalnya sudah ada. Tinggal nanti mau lanjut ke Babul Ulum boleh. Mau lanjut ke Darul Ulum boleh. Mau lanjut kemanapun boleh, karena dasarnya sudah ada. Mun dasar lebede aman tenang. Kemun mon duk tandi dasar seneser pesera kiai nebu. Walambe ki zaman Ainul Yakin masuk ke pondok bani kalau nyaman. Paling bunten lah agaduan dasar ilmu alat. Saya akan digele. Te zaman mangken bani kebet repotan apa mak? Banyak kan masuk pondok, jangankan ken dasar kitab, maca Quran banyak kita oning. Banyak. Sekatune serbeni keanan kekiain nah. Mun beni karena sebab Kiai Ainul Yakin sabar boy pemulai kapi Bu. Lapa periksani lagi Kiai Ainul Yakin. Berapa yang sudah wisuda kiai tahun ini? 100 orang. Oh, sepenter 100 eki bemulai. Saya terpenter eki bemulai. Diteng boleh 100 saya bukan.
Sameroan roh. Sebitel ketel betes. Geluk. Lu ke lu. Hari panitia kan tadi bat nyamuk ke. Harinya ku leku apa ki bebek heuy. Manda ateloran. Hari rengiin wakin bating kecal. Neka kula macam cuma 10 menit pun saya ceramah apa nih. Neka tak mampu pun neka. Dan apa? Engkau Roma tedung re eje ke bitang bini. Benih dek iya tak ada secelengan benria. Kemale tak antok sampean bu. Saya itu menikah sudah 24 tahun ibu. Saya termasuk suami paling setia. Iya serius pak, serius. Karena saya jelasin sama yang muda-muda ya. Saya tidak mungkin tergoda oleh kalian. Biar saya yang menggoda. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, lantas bagaimana sekarang Kiai? Ukurannya anak kita itu sukses apa tidak di pendidikan itu satu. Ibu tidak usah sedih kalau anak ibu nggak bisa matematika. Ibu bisa saja berduka ketika anak ibu nggak bisa bahasa Inggris. Tetapi ibu harus bersedih kalau anak ibu tidak bisa salat. Munanang sampean tahun yang matematika aja sedih. Wah tahun yang bahasa Inggris nggak masalah. Tapi masalah besarnya ketika anak kita itu tidak tahu tentang Allah. Banyak orang bangga ketika anaknya jadi pejabat. Oh hebat, itu anak saya. Ini pimpinan itu, pimpinan ini. Banyak orang merasa bangga ketika anaknya menjadi orang yang sukses. Anaknya jadi pengusaha, hartanya banyak, orang tua bangga. Tapi pernahkah orang tua bersedih kalau anaknya nggak bisa ngaji? Bersedih kuluban sampian, mun anak kuluban sampian tahun yang apa jeng? Bersedih kuluban sampian, mun anak kuluban sampian tahun yang ngaji. Wah ini kebahaya pak. Mun anak kuluban sampian pada tahun yang ngaji, tahun yang apa jeng? Bahaya paling raja. Marga kenapa? Abe penik sebisa ibadah ke pangeran. Abe penik sebisa kenal ke Allah. Abe penik oning penik hak batil, ini halal, ini haram, ini benar apa salah, semata-mata karena guru-guru mulia kita ini. Guru madrasah, guru nang pondok, guru saya ngaji. Lo muntada penikah. Maka dahulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Siapa yang mengajari aku satu huruf saja dari Al-Quran, satu huruf saja dari pengetahuan, kuntu lahu 'abdan, aku layak menjadi hamba bagi dirinya. Banyak orang alim, banyak orang pintar, tapi guruna kurang saya. Abu arus masa pintar, arus masa alim, timbul sombong ke guru. Sehingga Debuni Imam Ibnul Mubarak, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Aku lebih butuh seseorang yang ilmunya sedikit tapi adabnya tinggi, daripada ilmunya tinggi tapi adabnya rendah. Lolo lebah nang itu batur. Ki beri malam ke Ainul Yakin pengajian paneka terus. Nah ini kami makin bisa tahu pertama kudrat Allah. Saya nomor 2 tuan ke Ainul Yakin. Saya nomor 3 panitia beri nelpon ke gula. Anu kento kiai abdina ngundang ajunan Kak Dinto sekalian paket. Paket apa ke? Paket pawang. Oh gampang dia, tergantung. Montaujan sejam 200. Montaujan semalam kiai. Oh itu lebih mahal. Gojek boy sesuai aplikasi kena. Hari lagi kau tuh sesuai aplikasi.
Le kula saya gelek, saya pengajian ki beri malam sekeluan. Dari mulai dan kula depak sampai Palembang pada luar biasa. Oh cina tak buambu. Saya ngaji benih cuma manusia kata pada ngaji. Pengajian Qaul Akbar Bani Jaidin Jalan Kebangkitan. Kuli saya kerja. Tanya lagi ke asisten, bunyi apa je cong? Kata kiai. Oh ben engkau karoma kiai dina cong. Benih cuma manusia malu lah saya ngaji. Romana kata noro ngaji. Hari tak kalah karoma kiai dina. Aja menoro ngaji kapiro. Aja sampai saya pangkerja. Beda koceng. Beda pesawat terbang saya ngaji kiai jo. Anang siapa dia? Allahumma sholli ala Muhammad. Kula sampai kerja benih kenapa bu? Supaya sampean benih tak tegang. Marganya beres nah. Lo kelut dah keding aki dah. So keding aki so. Ya. Ti Nur Ma keding aki ma. Beri tanggal 14 Februari kakek nyoblos siapa? Lang engkau tak kampanye aja ya. Ken kau adanya oleh berempa kakek 200 daya kana kulan di tetangga lah pada benar ya wakil pusat pula ke compok. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Apa mat? Tanya hukum nih. Hukum apa mat? Nyoblos kiai. Apa mat? Kuli paringin situng suara atau seket. Terus beda boleh dateng 200 kiai. Terus seto seket bi kuli tak coblos. Nyoblos ke mamat? Si 200. Mun beda 2 seket, engki si 2 seket kiai. Iya pader ya lah karane. Ini karena BC ji. Mun paket berapa ke? Pata jibi hori mi menang etok. No tandi modal ruang. Bentar kula cok-cok marga kancam ade kabo. Kemale tak calon poleh. Loh mulai tepanin hilang persahabatan. Kenapa? Ada uang gitu. Namanya tetangga hilang, sahabat kalah, saudara. Kenapa? Uang. Kok milih 2 seket marga apa? 2 seket dia ke bisa oleh 10 kilo beras ke. Hariban minyan boleh. Saya ngati-hati. Munku leku beda penyakit kepelengan. Aju berarti tua na calon. Saya coblos bi sampean pesena saya kalah. Aru apan kalah bah nyander. Aduh. Saya ngalah tang pese manter kepelengan naik kok. Benya aja bu. Ceman nyaman. Milana sampean mentah oning. Mator ke Kiai Ainul Yakin. Katina apa Kiai? Kok magati pa nikah orang yang beri tapi kalau tak minta. Tak mungkin dah. Jadi lagi dah. Kebala ke lagi nah. Anu kela kesen musin ada buih kok kasar apa beli. Wah, beli dia orang mesti mati rokok le kok. Ya mau temu kemudian ya akhirat. Mau nemu di mah. Bang labang saya ibun di mah biar saya bertemu aja ya. Mila namun tak tahu mun tak oning perkara hukum mator dek kiai, mator dek ustad, mator dek guru ngaji, insyaallah paham. Mun abah mereka paham insyaallah odik nyaman bu. Lemangkan terjadi napa? Banyak orang itu melihat sebuah peristiwa apa yang terjadi di sekitarnya tergantung dia suka apa tidak. Padahal kita ini hidup atas dasar hukum Allah. Setiap perbuatan kita itu atas landasan dasar hukum. Jangankan masalah yang ini, ken masuk ke WC berdua nama. Keluar dari WC berdua nah. Pengepora, ini kebabkan tau. Napa boleh bab teeran, napa boleh bab bisnis, napa boleh bab obeng, napa boleh bab ibadah. Semua dalam hal ini dalam Islam ada ilmunya. Maka ilmu di dalam Islam itu menempati posisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena ilmu itu adalah sifat Allah, sementara amal perbuatan itu sifatnya hamba. Al-ilmu sifatullah wal amalu sifatul ibad. Ilmu itu adalah sifatnya Allah, sementara amal itu sifatnya manusia. Dan tentu sifat Allah itu lebih mulia dibandingkan dengan sifatnya hamba. Allah tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah penikah bekal ngangkat pesera. Pertama, orang yang diiman ke Allah, ongku iman dari pangeran, tak lang-alang iman. Kadang iman kita ini di atas, kadang di bawah. Pan sawit naik, alhamdulillah pangeran, sawit toleh bumpa. Turun. Kenapa mangkin? Sawit kenapa? 2000. Asyukur napa punten sambian? Yakin. Kena gerunggung seminggu kan? Gimana tau ada Bu. Mun sambian ne pesoki sambian. Tak kira tujuh ikan tu sambian. Maksudnya apa nih? Sambian mun soki jeung aja. Cenyak banyak. Andi PC 100 miliar, kan tak banyak mah. Mun sambian andi 100 miliar ki entar ngaji sambian. Ngomong kakek, gua tanya kamu benih kakek. Bu, mun sampean andi PC 100 miliar ki ngaji ya mungkin. Tak kira. Pele mungkin. Punya uang 1 miliar tidak sholat subuh atau 100.000 sholat subuh. Tukang ngomong reng dinare. Kiri ngaki, malah jelas reng. Punya uang 1 miliar ndak sholat subuh atau 100.000 sholat subuh. Kita buktikan sekarang. Setiap tanggal 4 banyak ibu tak bejang duhur. Markanya apa? Antri BLT telur atau sebu. Mak bodoh 1 miliar pas. Oh, hari 1 miliar pejang sepu bisa 10 kali kan teri itu. Bu, ibu, sampean seneng nggak punya anak pinter bu? Bangga pun nggak punya anak seperti tadi itu? Bangga bu. Dan itu bisa dibanggakan kelak di hadapan Allah, bukan hanya dibanggakan di depan manusia. Mun anak panikala pinter, anak panikala alim, orang tua tenang. Kula lambak peleman dari pondok tahun balu sangat. Saya mondok pertama. Kan nambah kula mereka orang Madura. Siapa nambah sekin toh cong. Napa bah? Kakek kan santre baru mulai di pondok. Marah tua aki tua natacin. Kitab kan tadi tua natacin mah. Mabodot, mator kamu kaki muhajir. Kiai, mator kiai, napa? Bada babut tacini, almera wal potiyi, ada. Jadi bikule paling ngoneng kan baba, apa ngapora bah? Nih kan bulan Reba ki, bener bener bulan Reba kencan ring mathur bulan Reba nih. Nih bulan Sya'ban, mathur ke bayi tibi. Pada bulan TKP apa bulan pada tasal ketas angsang hula paham saya. Jadi cebo nembak cong Ariyah bulan Safar engkau atacin merah pote marah maca aki tuan rabbana ijawab bi kula dalam kitab tade tacin bang jawab nembak cong mon beda tacin merah dalam kitab bebe nah tar celater lagi cong. Apa beda tacin dalam kitab? Ropanah orang Madura penikah, makna reba penikah maknanya sedekah. Mi tadi reba. Nikah hanya teori induksi saja para kiai. Mungkin lambe waktu na kiai nah maca tua ngeding kalimat Rabbana. Bi bamba kuleban panjenengan peloros Rabbana. Mungkin wallah mungkin. Atau karena itu aki sopaja kencerne pada pak de ronaring sepo arwahana.
Oh, masuk akal. Lemangken bu, ilmu pengetahuan yang sudah Allah masukkan ke dalam hati anak ibu, ke dalam hati anak bapak, semuanya wajib disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, anak saya dulu 5 tahun yang lalu masih belum bisa baca kitab, masuk ke Miftahul Hidayah, pelan-pelan, perlahan-perlahan, dan hari ini ya Allah ternyata anak saya sama dengan anak orang lain, pandai baca kitab ya Allah. Ini tepuk tangan untuk Miftahul Hidayah, ini luar biasa ini. Wah, Nurul Hidayah ini keren ternyata. Nurul Hidayah bisa diandalkan. Enggak usah khawatir, ustadznya berarti sabar. Cuma mulai leku. Mun sampean acabis de Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi. Cepas asalaman beri ya. Pecekak dididik. Pecekak. Kita senapa terserah. Kan Ustadz Fauzi deg-degan. Berapa ya kira-kira? Karena direp-arpen. Lu sampean apa ring Ustadz Fauzi ini ke barokah bu. Kula engak debuna kurbatan kaula Syekh Mutawalli Asy'arawi rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan tentang makna barakah. Barakah itu beliau sebutkan huwa jundun khafiyun min junudillahi yursiluha liman yasha'u min ibadihi. Barakah apa nikah? Pada orang lebih tentara-tentara rahasia Allah yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Barakah kalau turun yang pertama, fa in halat 'alal mal aktaratkum. Kalau Allah turunkan barakah dalam hartamu, maka hartamu akan ditambah oleh Allah. Mun hartana sampean barakah, hartana sampean ditambah. Beni cuma jumlahna manfaat. Banyak orang seandi dunya, banyak orang seandi PC tapi tak barakah. Banyak orang pesena sekonik tapi odin tenang, hidup bahagia, jauh dari kata susah. Kalau ibu boleh milih, pilih kaya apa miskin? Pilih miskin apa kaya? Pilih kaya apa miskin? Lu kelur ya, milih soki apa miskin bu? Soki. Ambok lah pada bentang bini gila. Wo bolantang bini pola pun ten rajin panjenengan kan nyai mbandun jan sapa. Dari ujung berek timur laut berek ring bini jela pada. Makanya jangan laki-laki. Wahai laki-laki. Wahai perempuan, jangan pernah percaya laki-laki. Karena perempuan itu penipu. Ya ini lagi atau karmolen atau karidina engkau mau lihat ke Roma bini hule pun kebu bini hule makin tem oning cak kulan di bese bu. Kulit tiap mulai na pengajian kol hitung kol 2 normal kulit setiap hari jam 2 malam kadang kiai pandai pak kelabang. Saya ini sama teman-teman di seluruh Kalimantan Barat dijuluki singa podiumnya Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Itu kalau di podium pegang mic. Tapi pada Pak Roma ken beng labeng singa naobe cucok meong. Oh tak bisa bu. Garangan nih bini ban kula bu. Kula mun surah acara mah garang. Tapi pada depan pagar. Siapa itu? Aduh. Saya singa podium yang di dalam yang punya kandangnya singa. Lepas masuk mi, assalamualaikum. Lemas gula. Assalamualaikum mi, waalaikumsalam. Kok datangnya tumben telat? Kol 2 sambil medem tapi tahan nggak sini? Sini? Nih. Apa mi? Apa mi besok? Tak bisa. Sekarang orang bini kema. Lepas banyak ide lila sampian tak paju. Lepas garangi sampian pak bapak ni. Lepas hebat di sampian ni.
Tapi bini sampean dalil cuma situ pokoknya. Kalau perempuan yang ditakutin, mohon maaf, bukan lidahnya. Enggak, kalau lidahnya tajam pasti. Yang paling bahaya itu telunjuknya. Maka mulai besok kalau bawa istri ke pasar, jangan pegang pundaknya tapi pegang jarinya. Asal lepas itu tuh kapi. Dah mulai besok are ilmu didik. Yang di belakang suami-suami takut istri, mulai besok kalau ke pasar pegang tangan telunjuk istrimu. Muntanya aki, ini cek mesra nak. Benih mesra jong. Hari mau lepas ada kapi pasar beli deh. Setiring bini pun ni kemak kamala padu. Setiring bini pun ni kemun tak deteng orang laki sefaham ilmu na Allah tidak bisa dikendalikan. Apa saya tak beli ya? Ada leparak len pasar ya. Sepaju pada pangeran benih kue kering pemutih. Lu maksudnya apa? Apa syarat rukun pasah pemutih dia? Apa pantak ngangkui pemutih bejang telah sebetal deh ya? Ambil saki gue lekuk deh. Tik keding aki tik. Sambil tek kunor tetangga ngaki nor. Aduh macam lepote sebelelan nih. Tak mampu bu. Mun sakit into mereka tak ada kiai, tak ada ustaz, tak ada kainul yakin. Wah, itu tiada apa nih? Cuma sang kainul yakin. Para ibu-ibu, hati-hati. Jika engkau tidak berhati-hati, perempuan itu adalah tiang negara. Baik buruknya negara tergantung perempuan. Perempuan itu baik, kampung ini baik. Tapi kalau perempuannya rusak, kampung ini pasti rusak. Wahai wanita solihah, kami diminta untuk menjaga mata kami agar tidak melihat perkara yang Allah larang kepada kami terhadapmu. Tapi tolong hargai kami. Kami yang susah payah menjaga pandangan mata, jaga sikapmu. Jawaban lebat, halo. Demala kan dia. Aduh, mun ngetelak saya sama agak mencerang sekone. Ngeter, Bu. Lepas tanya ki sangku songkuan pote kisah. Paduh. Ani ka songkok pote iki. Loh, membeni karena sebab para kiai, para ulama sebenarnya itu bahaya kampung. Karena yang bini panik menentukan. Maka sekarang tanggung jawab ibu yang melahirkan anak ibu, doakan anak ibu, didik anak ibu. Insya Allah kalau keluarganya baik, anaknya punya ilmu pengetahuan dan punya pendidikan, insya Allah kampung ini, kampung Parit Pangeran ini akan menjadi kampung yang barokah. Tapi saya enggak. Napadabun Allah, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaikum barakatim minas sama walakin kadzabu faakhadnahum bima kanu yakdzibun. Allah sudah menjamin itu. Dan jika seandainya kampung kita apa nih? Negara apa nih? Parit Pangeran ini manusianya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, jaga ibadahnya, jaga amalnya, jaga sikapnya dengan orang lain, jaga perbuatannya agar tidak menyakiti siapapun, lebih-lebih orang-orang yang ada di sekitarmu. Lafatahna alaihim barakatim minas sama. Niscaya Allah turunkan barakah dari langit. Air hujan yang turun barakah, tumbuh-tumbuhannya barakah, masyarakatnya barakah, jauh dari kata musibah. Insya Allah, apa kata Allah? Aku jamin kehidupan kalian, aku jamin ketentraman kalian. Tapi apa yang terjadi? Kalian banyak ingkar, kata Allah. Kalau sudah ingkar, musibah akan datang, gunung meletus, banjir di mana-mana, penyakit datang silih berganti. Kenapa?
manusianya banyak yang lupa kepada Allah yang menciptakannya. Maka yuk mari kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Karena saya lihat kampung ini, kampungnya bersih, kanan kirinya terawat dengan baik, tempat ibadahnya bagus, madrasahnya juga sudah bagus. Tinggal bagaimana kita jaga isinya. Mulai besok, mana Ustaz Fauzi? Ustaz Fauzi, madrasah ini bayar tidak, Bu? Tidak bayar. Jak sebener saya meriah. Imun anan tak majer pula. Embung saya majer. Majer napa gratis? Senapa sebulan? Seket. Setahun toh seket. Tak libur ya. Tanya ke bapak, Pak, rokok sebungkus senapa, Pak? Haji Surya aja. Mun rokok janda apa itu 11.000 kan? Kan beda rokok baru kesel. Mun 150.000 setahun, Pak. Berarti sebulan senapa? Senapa? 15.000. 15.000 bagi 30, Pak. 500 rupiah. Jadi benar guru sing ngajar 1.500 rupiah. Aduh marah apa ceye ge. Jampo baca ye dia neng. Orang ceye jauh dari swarga. Karena swarga setelah tak gratis kia. Mun lambok pada gratisan. Sendiri ya swarga larang. Milana saya tanya sandi son resaper ya. Yang punya son ini siapa ini? Siapa? Mana orangnya di belakang ya? Ini bayar apa gratis, Pak? Gratis ya? Manter gratis. Kemun gratis bi kulit dua akhirnya malam mangkin. Sandi son pening masuk swarga beneson nah. Yekin pekol tibela. Oh bah nyoro saya. Ken dua akhirnya manter masuk swarga beneson nah. Sebudian montapangki. Alah, siapa ya nih? Kayak inget nih. Oh tukang son kan? Tak iya kok. Bikin musim pai tua aki masuk surga bentang ngeson nih kok. Ini nampu on tibir ya. Aman Pak. Sambian penikah ngiring peseneng asodaka langkong penikah dek guru nepotrano panjenengan. Mulai leku entari Ustaz Fauzi, Ustaz panjenengan aroko penapa Ustaz? Enten kula abdi taroko, minta rokok tak meleh. Waktu lentaren ilmu le gratis. Kula sekolah penikah dari hikana bi abai pemajer. Padahal abah pengurus pondok, tapi sareng abah lah majer. Miskin to banja, mun majer barokah aja na tambah. Ben boleh engkau malah andek sedekah. Matur kumi, majer, bawa majer jong. Saya berangkat ke Jawa bayar, sekolah di luar negeri bayar Pak. Kenapa kata abah sama umi barokahnya lebih? Mergo nopo? Mergo kulo kali umimu bisa sedekah marang sinten? Tak ngerti? Ya udah bawa cak macura boleh. Takok pada benreng bule ngakan rebung. Oh ini rebung Bu? Rebung ngebereng. Ngakan di restoran nyaman. Ya Amerika kan tade. Tak kerja pulang rebung nyaman. Pas tanya ke pelayan, hey guys, come here. Yes sir. What is it? Indonesian cuisine, mister. Oh yes, good. What is that? Ini namanya apa ini? Bingung saya jawab. Bahasa Inggris rebung apa ya nih? Kan tak ada rebung dalam bahasa Inggris. Cuma ingat kalau itu bambu. Bambu, sir. What? Bambu. Oh, bambu. Yes, bambu.
Ya diingat sama orang bule ini. Oh ini bambu katanya. Pas mau pulang ke Inggris beli bambu. Mulai pereg lancong ke geltok. Dia pakai Inggris kalah. Paneteku, wah, kok masih keras bambunya ya kok? Tunggu sampai 2 hari. Aduh pagun nih kok. Sampai seminggu aku kira-kira. Wah, saya nggak bisa mikir. Orang Indonesia sakti. Bambu bisa lembek. Ini 1 minggu nggak lembek-lembek. Bojo pereng saya kalah. Ini ketakok pada bernikah. Takok salah pengeding. Mun ilmu na salah sebab dari pengedingan saya salah. Jadi musuh baca sampean tak salah dalam ilmu na sampean apa boleh dalam mengamal lagi detengin guru nah. Mun informasi na salah amal na salah lagi. Pada ben orang jadi imam masjid. Kulan di tetangga umur belum 10 tahun tapi ging imami masjid mun sopu. Ben sopu peniki imam. Lah kan tak ganti lah puluhan tahun. Situng waktu imam kul peniki sakit. Pas sedeteng anak kita pengepora candeng melaju sengau. Bahasa Maduranan apa? Sengong. Orang Jawa bilang bindeng. Nggih, bindeng niku. Tetapi gue tanya aki ke anak, polan bapak tak ada ngimamin. Mat, bapak mana? Kok nggak ngimamin subuh ini? Karena anak sengau, pingseng, nangit mau nanti gua. Apa mat? Nangit nih gua. Oh sakit. Sakit apa mat? Mana? Kepala. Oh iya. Gimana sekarang mat? Udah sembuh? Alhamdulillah udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Utnat mukan meninggal. Mendingan. Oh mendingan. Jadi ilmu penikah tergantung besere semede. Pak ben sere ngeding. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala seorang imamul muhaddithin, ulama yang paling dihormati di dalam ilmu hadis, dan kitabnya menjadi standar para ulama-ulama dan seluruh umat Islam di dunia termasuk putra-putri panjenengan. Imam Bukhari itu pernah menjumpai 9.000 ulama, baik yang diambil sanadnya ataupun tidak. 9.000 ulama. Maka malam ini saya bersyukur kepada Allah, saya dipertemukan dengan para kiai, para ulama. Ada Ki Ainul Yaqin, ada Ki Bukhari, ada Ki Muhajir, ada ustadz-ustadz kita, murabbi kita, muallim, mudarris kita. Saya bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan bertemu dengan beliau-beliau semuanya yang memiliki keterkaitan sanad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama terdahulu itu sebagaimana diucapkan oleh Imam Syafi'i, ada 3 perkara yang dapat menjaga kuatnya ingatan kalian, yang menjaga akal kalian. Pertama, sering duduklah kalian dengan ulama atau mujalasah dengan para ulama. Yang kedua, sering duduklah dengan orang solih karena kesolihannya. Dan yang ketiga, tinggalkan perkataan yang tidak bermanfaat di antara kalian. Ini 3 hal yang dapat menjaga akal kalian terjaga dari kerusakan. Maka malam ini saya bersyukur kepada Allah atas undangan Ustadz Fauzi dan teman-teman seluruh panitia malam ini yang mengadakan acara haflah luar biasa. Saya tidak menduga, saya tidak bisa menyangka saya bisa dipertemukan dengan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan saja di dunia, tetapi kelak kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah Nabi yang mencintai kita. Dan insya Allah kita juga mencintai Nabi dan mencintai kita di antara sama. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kalian cinta kepada saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Mun andi beleh, andi tretan sarek. Ini karak para pasaan.
sare belenah, sare keluarganah, sambung silaturahim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada silaturahim dan menjaga komunikasi dengan orang-orang, lebih-lebih kepada keluarga sesama Islam. Jangan lagi ada kebencian, jangan lagi ada fitnah, jangan lagi ada kata-kata kotor di antara kita. Jaga lidah kita, jaga mata kita, jaga pendengaran kita, jaga hati kita. Karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, yakni bulan Ramadan Karim. Semoga kita diperkenankan oleh Allah dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebaik-baik mungkin. Menyempurnakan itu dengan tarawih, menyempurnakan itu dengan khatmil Quran, dan perbanyaklah bersedekah, dan jangan lupa untuk senantiasa berbagi dalam kebaikan. Suatu hari ada seseorang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Salimah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami punya orang tua kami sudah wafat, orang tua kami sudah mati. Apakah kami masih bisa berbuat kebaikan untuk kedua orang tua kami ya Rasul?" Rasul menjawab, "Qala na'am." Iya, boleh. Ada 5 hal yang boleh kamu lakukan walaupun ibu bapakmu sudah tidak ada, dan itu dianggap sebagai kebaikan di sisi Allah. Yang pertama, as-salatu alaikima, doakan kedua orang tuamu yang sudah wafat. Ibu dan bapakmu sedang menunggu doamu. Doakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa keduanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal solihnya, dan kalian bisa bertemu nanti di Jannatul Ma'wa, di surga tertingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian takwil hadisnya mengatakan as-salatu alaihima, salatkanlah orang tuamu ketika orang tuamu wafat. Banyak orang tua depak ke umur anak tak bejengaki. Markana apa? Tauning ilmu nah. Mun tauning bede kiai nah. Pasera kiai nul yakin ben kiai lain. Mator. Aman mun bede ilmu. Saya nomor 2. Enggak usah lama-lama Bu ya. Lanjut derem Bu. Saya tak paham kepenitian dari ya. Gele edelem aing telo gelas. Arya beri telo boleh. Arya sehat tak sehat mulai gelbung kiai nari. Maksudnya nyambutnya ada iya ke. Arya maksud apa ya? Kula penika kentam penala sobu. Kula penika benar pengajian ke Berak Timur. Gini bini ku paham Bu. Kula 2 bulan tak litulitan Bu. Ya Allah. Bak marah apa panitia? Kele rengik makin agas pula. Mak semua panas Allah. Pada alam paham panitia ni. Mantar yang jangan boleh du malam. Saya nomor 2 daripada Rasulullah. Wa istighfarul lakuma, mohonkan ampunan kepada Allah terhadap dosa orang tuamu. Nyonaki sepora ke Allah, ya Allah, mak mbuk badan kau lalamba waktu ana sugeng, waktu masih hidup ya Allah, mungkin pernah bermaksiat yang selama hidupnya banyak salah, banyak dosa kepadamu, ampunkan mereka. Sepora aki itu sana mak ben embu entar ke kuburna. Coba mereka lagu hadis jauh tak lah pada enten tak pada. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun mendatangi kuburan pamannya yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib yang wafat pada waktu peristiwa perang Uhud. Rasulullah mendatanginya. Nah sekarang si kita entar ke emak ben ke embuk ben ke mbak ngiring entar ke kuburna nyonaki pengapora ke Allah menteri sepora. Nomor 3, wa infadu ahdihima, memenuhi janji kedua orang tuamu. Mungkin orang tuamu dulu pernah bernazar, pernah berjanji, sebelum meninggal pernah berwasiat, ping, cong, sengkok tero nyombang ke miftahul hidayah, tapi sengkok kita andi rezeki, mun sengkok mateh tako tak sempat beri seporana, beri aki ke miftahul hidayah atas tangnya matibi. Saya nomor 4 dari Rasulullah, wasilatur rahimi allati la tusalu illa bihima, menyambung silaturahim di mana silaturahim itu tidak terbangun tanpa keduanya. Si andi beleh, si andi tetangga, emak benembuk, si andi keluarga,
Si andik penakan, si andik kompoi entaren. Lembek seandik datang ke entaren. Nyonaki seporah. Sampai tanya aki pola emak sarang embu. Lambek pernah akaduan otang bensang kau tendek sampian. Pajar. Saya nomor 5. Wa ikramu sadiqihima. Muliakan sahabat-sahabat orang tuamu. Kalau sahabat orang tuamu sudah tidak ada, dia pasti meninggalkan keturunan. Sambung itu dan muliakan keturunan mereka. Keturunan dari sahabat orang tuamu masing-masing. Ini penting, Bu. Karena insya Allah sebentar lagi kita masuk Ramadan. Kalau tidak salah mungkin sekitar 4-5 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini menjadi puasa yang terbaik sepanjang kehidupan kita masing-masing. Semoga puasa kita kali ini menjadi obat bagi kita semuanya. Menjadi salah satu sebab Allah mengampunkan dosa kita. Dan Allah jadikan anak kita sebagai anak salih dan solihah. Dan jangan lupa datangi gurunya, datangi ustadznya. Matur sekelangkong ustadz, anak badan kau lemangkin leoning maca kitab, leoning macah, leoning abejeng. Matur sekelangkong. Setelah sampean berterima kasih kepada Allah, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada guru-guru anakmu. Insya Allah ilmunya akan bertambah barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sudah hampir jam 11. Jam 1 Jong. Kaki tak ngabes setumbang riyen. Arya soro jihad fisabilillah de remari. Belente kita ada teng letumbang kafir. Tapi tinggal senaos ken hadir tedung, insyaallah punten Bu ki oleh barokah dari ilmu nabu. Coba noro tedung. Saya tedung panika ki oleh kenceren dari Allah. Napa na boleh sekula sareng panjenengan sekak dinto. Jadi sebagian akhir saya tidak bisa berlama-lama. Karena malam ini saya juga masih harus jemput anak saya yang baru pulang dari pesantren. Anak saya ada yang berapa orang di pesantren, Bu. Kenapa saya harus masukkan anak saya ke pesantren? Yaitu tadi biar menyambung sanad, menyambung ilmu, biar ilmunya jelas dan ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Masalah nanti anak kita tidak alim, anak kita tidak pintar, tidak usah susah. Yang penting belajarnya, yang wajib belajarnya. Masalah pintar, alim dan seterusnya itu hadiah dari Allah karena sebab anaknya rajin dan ibu bapaknya yang rajin mendoakan. Tua aki mun baca malam, cepas torot, lagi pan pintar anak nembu. Siapa sih? Tangan aja wah. Mun kita naik kelas, anang siapa? Anang bapak. Memang hasilnya siapa juga? Ya. Jege Bu, anak jege. Saya pondok sampean paling sabar menikah gaya pondok Bu. Wallah Rabbul Haq. Ada guru paling sabar selain kiai nang pondok. Kiai nang pondok menikah bisa aja ke putaran sampean 24 jam. Sampean bisa aja ganan sampean sampai 5 jam. Tak bisa. Bisa ngajari putaran sampean sehari sejam. Tak bisa. Paling ngaki ke kiai pondok selesai 24 jam ya jaga. Tapi alasan ini kinto saya nggak jaga kiai. Jawaban saya lagi anak ini seltek tak terima. Nah, kamu ketahuan. Lagi kene seltek tak terima. Cek sekinto. Mun anak ridho, ring tu beridho. Napa saya laku sarang guru? Nah, insyaallah ilmu barokah. Kula rembi pondok raja pondok. Kula ngaji de embah ben macedi. Tapi mun kula tobi sarang guru, tambahin bi ummi. Guru ngaji dan kula bini, alhamdulillah ki sugeng. Ki badan umur 70. Guru ngaji dan kula pertama nih bini. Mun kula nakal panika nobi.
Laonan. Keni. Tak nangis kula. Tak nangis. Yo. Tak nangis ke kisen? Yo mi. Ken pandai pak kecompo nangis, Bu. Cokolen lepas. Mata nangis. Tapi Umi tambahin. Itu di mana, Jong? Ini nak kacer je. Oh, buka si kanan. Tambahin Umi. Pleman ta'apal nadhaman imriti. Tokol sareng kiai. Piar sekacer. Mulai tepang. Tanya ki sareng abah, mak tepang. Tokol pi kiai. Marah apa tokol? Nakal punten. Idim mabade kiai nokol orang, nokol santre mun santre na tak nakal. Ya udah kau mulia lah. Bagi kiri lain lagi ya. Lah serius, Bu. Sareng abad jaga. Gelak saya di masih tokol kacer, Pak. Sekanan ditambahin. Mi tokol boleh, malah tak tepang. Mun tokol seraja kan tepang. Nah, pada pun abah. Yen tarik kiai, motor sekelangkong kiai. Duaan panjenengan de zen, manter zen panik kita orang sepenter. Anda kun belajar karena tidak ada yang membela. Abah tak bela, Umi tak pernah bela saya. Apa yang beliau katakan? Gurumu pasti benar. Karena doamu lebih baik dibandingkan dengan dirimu. Kedekatanmu kepada Allah pasti lebih dekat gurumu dibandingkan dengan dirimu. Tidak mungkin gurumu keliru, tidak mungkin gurumu salah ketika menegurmu, apalagi memukulmu seperti ini. Itu harus kamu jaga. Maka sampai sekarang saya bilang sama anak-anak saya, nak, belajar yang baik, yang rajin dan benar. Umi sama Abi di rumah hanya mendoakan yang terbaik untukmu. Tapi jika kelak ternyata engkau tidak alim, engkau tidak pintar, engkau tidak seperti temanmu yang lain, Abi dan Ummimu tidak akan kecewa. Karena kewajibanmu adalah belajar, belajar dan terus belajar. Persoalan engkau sukses apa tidak, itu urusan Allah. Ceampo bendingaki anaan ben anaan oreng. Aduh aman kok saya tak tahu, jangan itu saya beber. Anakmu itu lahir dengan keistimewaannya. Tidak akan sama dengan anak yang lain. Doakan saja kepada Allah, mudah-mudahan anakmu jadi anak soleh, anak pinter, anak cerdas dan manfaat bagi umat. Asal anak menikah berangkat, terus ampar sajadah, cerita sama Allah. Kalau engkau punya masalah, jangan cerita sama tetangga, tapi ceritalah kepada Allah yang menciptakanmu. Hari sebeda kena tungging ke tetangga. Engkau kutanu suwe kok. Dua apa ya? Kia tungging ngejia kok. Jangan lah tahu ya kok. Siapa? Selebet juga kan kok. Iya benih su. Saya kudu koning ro. Ada apa? Autang juga kok. Mak tahu isu beneng kok. Si ampo deh iya. Orang bini nih. Mula apolong kedua ketelok. Mun nada suaranya masih tinggi, itu gosipnya masih biasa. Tapi mula atok kotok, itu valid itu. Tidak bisa dibantah. Iya kan? Anu kan? Jangsa. Oke. Aduh, tak kena beli teh gapir. Wajah sohe juga dan juga. Saya ketunging jungu letak nemu dia siapa? Kuruna. Kaki tahu beri ustadzah. Ada apa? Geleng banyak. Iya minta ada ya dana bos rumah orang dua itu. Saya di tahu kok ke. Jen kene suara nebu ibu berarti tambah sukses juga. Pengikutnya banyak juga. ya anu kayak temen boleh lah kok. Ya cokom kok ben kaki lah. Mumpung kita pahasan ke. Allah. Arah pemen pahasan. Ya ku apa pahasan lu berterawian nih. Allahu Akbar. Mak tahu kiai, karena kau tibi ambo ketunging bi orang. Kalau saya diomongin orang, saya bilang Pak Kiai, alhamdulillah ya Allah, kenceran orang tambah banyak, tusuk kulit tambah ke orang ya Allah. Biasanya saya tidak pernah mendoakan orang lain dengan keburukan.
Karena apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mendoakan yang baik-baik bagi orang lain. Mun tetanggane tak pati becik, tuaki. Tetanggane ampun semunan, semunan ngerti Bu? Ampun cerita cuban sambian tan apa? Ikhlas. Alhamdulillah tu segala ko orang ada mungkin ya Allah. Ken lekui belesai ko. Oh iya bolus. Mon nandi rezeki bagi ke tetanggana supaya silaturahim terjaga. Cek pada ben orang kubu padi. Kula setahun saya ke Pongkor pengajian ke kubu padi ngibu mobil semua raja. Musim rambutan. Peleman pengajian yambuin bu. Assalamualaikum mak kiai. Waalaikumsalam penapepon bu. Terus ada ke rambutan pola ajunan kesokan. Boh kesokan. Pon le penuhin mobil kula separuh na rambutan. Tetanya kiwi kula ana apa mi pahas sedekah cek benyan tak paju kiai kok. Engko le cek seneng bodo orang sedekah roman kan rambutan tak paju lan. Ki beri dari lama dari Punggor kan banyak langsat. Waduh, mau compo banyak kardusan Bu. Robana langsat saya ke compo ni kan langsat tak baju Bu. Jadi pikiran ku lebar oleh kenceran yang pangeran ibu. Tapi enten aman. Sampian andi banyak bagi, andi sekoni bagi, kan sampian bagi, rezeki sampian tambah. Senau sekoni saya bagi, insyaallah tambah sebanyak bi Allah. Lepas seginta, insyaallah Allah datangkan barakah, Allah berikan ganti yang banyak dan Allah jauhkan dari musibah. Dan yang paling akhir, jaga anakmu di pendidikan dengan doa yang terbaik. Jaga kiai anakmu dengan memberikan yang terbaik untuk mereka semuanya. Insya Allah miftahul hidayah akan melahirkan santri-santri yang istiqamah, santri yang alim dan alimah, santri yang abid dan abidah, serta orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjanjikan derajat yang tinggi kepada orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan kita semuanya malam ini rahmat dan kasih sayang. Yang sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Semoga panitia yang mengadakan acara malam hari ini pun juga mendapatkan keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah. Kebenaran itu hak lillah, datangnya dari Allah. Dan jika itu salah murni karena keawaman saya pribadi, semoga Allah mempertemukan kita di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, doa kan ini. Ustaz Fauzan. Fauzan ini. Masyaallah. Doa ya. Oke, yakin?